Eh, aktivitasnya selain webinar? di rumah aja. Oh, oke di rumah Oke. aja ya. Lagian ibu-ibu lagi pada sibuk juga ya, jalanan macet juga sama yang bagi rapot dan perpisahan Tapi kayaknya kalau di sini nggak minggu-minggu ini. macet. Oh gitu ya. Iya, karena bukan Oh kota enak besar di banget sini. tuh. Tapi enak banget loh, jadi bebas ke mana-mana. Di sini juga sudah ada Mbak Retno Frita. Halo. Oke, kita mulai aja ya, Sobat Listit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam. semuanya? Waalaikumsalam. Semoga aman dan sehat ya semuanya. Mungkin di sini ada yang sambil beraktivitas, sambil ngemil atau mungkin sedang family time. It's okay loh, bisa disimak sambil off cam juga. Senang sekali bisa melihat Sobat Lisfit yang sudah stay tune pagi ini. Terima kasih ya. Di sini ada dari peserta komunitas Lisfit Pro Community juga nih, Coach Holly. Halo Dari semua. ada dari Coim. Halo, Mama-Mama Coim. Ada juga dari ITB Motherhood dan juga peserta dari Rumah Tumbuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menyimak webinar hebat dari Lisfit. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Karena waktu yang teman-teman sedang sempatkan untuk menyimak webinar malam pagi ini, insya Allah akan bermanfaat menambah pengetahuan Sobat Lisfit semua tentang healthy lifestyle yang mudah-mudahan bisa dipertahankan jangka panjang. Sobat Lisfit, ngomong-ngomong kolesterol nih, kolesterol dalam tingkat normal adalah salah satu zat penting bagi tubuh yang berfungsi memproduksi hormon. Jika konsentrasinya dalam darah menjadi terlalu tinggi, bisa menimbulkan resiko pada kesehatan. Tapi nggak semua kolesterol itu jahat loh. Kita kan suka mikir kolesterol itu jahat dan harus dihindari. Termasuk gorengan, kuning telur. Jadi kita samain semua lemak adalah kolesterol. Padahal nggak gitu Sobat Lisfit. Justru kolesterol yang baik itu menurunkan resiko penyakit jantung. Ya. Nah, seperti apa pola hidup sehat yang harus diterapkan agar kolesterol tubuh tidak menjadi musuh bagi kita? Cari tahu yuk di webinar kita hari ini, pola hidup sehat jalan, kolesterol aman. Bersama nutrisionisnya Lisfit, Coach Holly Fitria, sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo. Halo Coach Holly. Yuk kita simak bersama-sama ilmu dari Coach Holly. Oke, semua. Saya izin share screen sebelumnya ya Mbak Haira. Terima kasih Baik, Coach. untuk waktu dan layar yang sudah diberikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya semua teman-teman Listrik. Mungkin lagi sambil beraktivitas yang lain, sambil kita santai-santai aja nanti. Jadi boleh kalau misalnya kepikiran pertanyaan buat share atau chat di kolom komentar sekalian. Jadi ini relate dalam kehidupan kita setiap harinya karena kadang kan kita kalau udah dengar yang namanya diet atau pola makan yang sehat itu, aduh nggak bisa nih berarti yang goreng-gorengan atau kolesterol. Nah, tentu ini akan jadi sesuatu yang kadang mengganggu untuk kita karena mungkin sebelumnya kita biasa aja makan makanan seperti itu, tapi kok sekarang kayak yang sangat dipantang. Itu tentu juga ada tips and triknya sendiri gitu ya. Jadi webinar kali ini akan spesifik membahas terkait dengan kolesterol yang yaitu pola hidup sehat jalan, kolesterol tetap aman. Nah, kalau misalnya untuk sebagian besar orang kita, nah lemak ini kalau misalnya kita dengar lemak apaan sih? Pasti lemak nggak jauh-jauh dari yang namanya oh nanti kelebihan berat badan, oh obesitas, oh hipertensi ada kaitannya juga, oh kolesterol, oh penyakit jantung. Pokoknya kalau bahas lemak sesuatu yang nggak kita sukai semuanya atau sesuatu yang identik dengan hal-hal yang nggak menyenangkan atau serem gitu ya. Padahal lemak ini dia termasuk ke dalam zat gizi makro. Kenapa disebut makro atau dikelompokkan ke dalam list zat gizi yang makro? Karena lemak ini dia ternyata dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan vitamin dan mineral yang memang dalam jumlah yang kecil. Artinya
tubuh kita sebenarnya membutuhkan lemak, walaupun kita sering meng-underestimate atau kita sering overthinking kalau udah dengar lemak duluan. Nah, lemak ini dia terutama untuk wanita, dia punya senyawa sebagai regulasi hormon, prekursor, enzim-enzim di dalam tubuh, dan banyak lagi ya. Juga lemak ini salah satunya dia berfungsi untuk mengikat vitamin. Jadi ada yang namanya vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau kita cukup vitaminnya, tapi kita terlalu membatasi lemak dan kita nggak kayak benar-benar cut, no lemak sama sekali, ya vitamin-vitamin tersebut tidak bisa diserap oleh tubuh dengan optimal gitu ya. Jadi kita mungkin sekarang harus mulai ubah mindset lagi bahwa yang namanya lemak itu nggak selalu jahat, dan kalau lemak dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai untuk kebutuhan kita, ya tentu akan berfungsi optimal di tubuh kita. Kalau kelebihan pun sama. Sekarang kalau kekurangan juga pun sama. Jadi memang yang pas, yang benar-benar sesuai adalah yang ada di tengah-tengah, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan dari pola hidup kita nanti seperti apa. Nah, kali ini ada beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada jenis-jenis lemak. Jadi nanti kita bedah lemak itu apa aja sih. Lalu yang kedua, bagaimana metabolisme lemak di dalam tubuh. Terus lemak ini nanti digunakannya seperti apa. Lalu yang ketiga, menghitung kebutuhan lemak ya, terutama lemak harian. Karena selama ini kita mungkin baru enggak atau baru sering aware-nya ke kebutuhan kalori harian. Sedangkan untuk si lemak sendiri masih kurang diperhatikan, termasuk zat gizi makro lainnya. Dan yang terakhir, kolesterol. Karena kolesterol ini dan lemak satu paket ya, jadi tentu juga kita harus paham seperti apa konsumsinya dan seperti apa memanagenya di dalam tubuh kita. Nah, lemak ini dia salah satu zat gizi makro esensial. Karena makro berarti dia dibutuhkan dalam jumlah besar. Lalu yang kedua, zat gizi makro itu ada 3 jenis. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein. Lalu yang ketiga adalah si lemak. Berarti dia sama-sama punya peranan yang penting di dalam tubuh kita. Nah, eh, lemak ini dia juga melindungi organ-organ dalam tubuh, misalnya jantung, terus organ-organ pencernaan, dan juga regulasi hormon yang ada di dalam tubuh. Memang sih kalau kita lihat tren atau prevalensi dari penyakit degeneratif berdasarkan Kemenkes, lalu berdasarkan data-data Riskesdas, nah obesitas sentral itu kan salah satunya lemak di bagian perutnya terlalu banyak ya. Kasus hipertensi, kasus penyakit kardio, jantung seperti itu juga karena organnya memang diselimuti oleh lemak, tapi lemaknya kebanyakan, makanya orang sekarang jauh lebih overthinking ke lemak. Padahal kalau kita lemaknya cukup, tentu hal-hal kayak gitu tuh bisa dihindari atau bahkan seminimal seminimal mungkin nggak terjadi di tubuh kita. Nah, lemak pasti teman-teman di sini sering dengar atau biasanya kalau nyebut ini si lemak baik, ini si lemak jahat. Nah, sebenarnya itu adalah istilah yang dibuat oleh masyarakat. Lemak baik ini dia disebut juga lemak nggak jenuh atau lemak yang dia bisa meningkatkan kadar kolesterol HDL, high density lipoprotein, yang dia punya manfaat positif, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung. Sedangkan lemak jahat ini, ya memang yang ada di goreng-gorengan atau minyak yang dipakai berkali-kali untuk deep frying, adalah jenis lemak yang dia justru meningkatkan kolesterol LDL, yaitu kolesterol yang justru dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi ada HDL, ada LDL. HDL adalah si baik, kalau LDL adalah si jahat. Jadi itulah penyebutan yang selama ini masyarakat sering bilang ada yang jahat, ada yang baik, lemak kayak gitu. Sebenarnya itu adalah jenis HDL dan LDL. Lalu lemak jenuh ya, kita bedah satu-satu. Kalau lemak jenuh itu dia bentuknya padat, lalu punya molekul yang jenuh. Nah, lemak jenuh ini yang tadi dibilang lemak jahat, kalau misalnya emang dikonsumsi jumlahnya kebanyakan, terus keseringan atau frekuensinya banyak, terlalu sering, tentu nggak bagus untuk kesehatan. Nah, salah satu dampak yang akan terjadi adalah peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Kita sendiri udah tahu kalau yang namanya kolesterol normal itu di bawah 200 mg per desiliter. Jadi jangan sampai ada di atas itu. Kalau udah ada di atas itu, nah kita harus punya warning sendiri ya, udah red flag gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita nggak aware atau kitanya tetap menjalankan pola yang seperti itu, malah kemana-mana. Yang jadi awalnya cuma kolesterol tinggi doang, nanti lari kemana? Ke jantung, lari kemana? Ke stroke.
lari ke mana? Aterosklerosis. Nah, kayak gitu tuh minimal mungkin harus kita cegah. Nah, contohnya apa? Contohnya nih ada di minyak kelapa sawit ya. Apalagi minyak kelapa sawit yang kita pakai gorengnya lebih dari 3 kali penggorengan. Jadi emang akroleinnya udah banyak, lalu LDL-nya pun udah naik. Nah, itu tentu nggak bagus. Selain itu ada di goreng-gorengan, di daging merah. Nah, kalau daging merah ini tips dari saya sebenarnya nggak perlu dihindari karena daging itu dia kan ada zat besi heme ya. Zat besi heme ini dia dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama anak-anak yang lagi MPASI agar nggak anemia. Nah, ini justru bagus. Tapi ya memang setiap bahan pangan itu ada plus minusnya. Di daging merah ini eh, ada kandungan kolesterol juga, lemaknya juga. Dan kalau misalnya kita belajar dari anatomi daging sapi, ada bagian-bagian kan. Nah, pilih itu bagian yang punggung bagian atas. Itu disebut juga biasanya daging rendah lemak gitu ya. Mungkin kalau kita beli di swalayan ada kan apa sih namanya jenis-jenisnya. Cuman kalau misalnya kita di pasar kan udah kecampur atau at least kita beli tapi konsumsinya sewajarnya atau kalau bisa tanya ini bagian apanya nih, kaki kah, perut kah, nah seperti itu. Memang sih kalau di rumah sakit masih beberapa pasien masih ada kok yang dikasih daging merah, tapi bukan daging merah yang asal-asalan gitu pilihnya. Kita pilihnya yang rendah lemak. Jadi emang yang dicari itu bagian punggungnya yang emang lemaknya paling sedikit. Kalau di ayam, ya lemaknya paling sedikit itu ada di dada. Jadi kita seminimal mungkin ngedapetin lemak yang nggak banyak-banyak banget, lalu kita cari proteinnya. Nah, itu sih tips and triknya. Lalu yang kedua, kuning telur gitu ya. Kita mungkin sering ya makan kuning telur atau sepaket lah sayang gitu kan. Tapi sebenarnya kuning telur ini lemak jenuhnya juga tinggi. Nah, selain itu pun kalorinya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bagian putihnya. Kalau misalnya kita lihat, hampir semua jenis kue-kue kering, cookie, biskuit, dan juga yang kemarin momen lebaran kan kue-kue lebaran itu tinggi lemak. Salah satunya kontribusinya adalah penggunaan kuning telur yang memang kandungan lemak dan kolesterolnya juga tinggi. Nah, jadi ini harus bijak juga ya konsumsinya. Lalu selanjutnya ada yang namanya lemak trans. Nah, lemak trans ini emang ada yang sintetis dan juga buatan. Dia biasanya diproduksi di industri, ada proses hidrogenasi ke minyak sayur, jadi dia bentukannya lebih padat. Lemak trans ini biasanya ada di margarin, mentega, gitu. Tapi sekarang kan sudah ada proses-proses yang membuat beberapa jenis margarin itu jadi rendah lemak atau bebas trans fat kayak gitu. Cuman ya itu lagi kita juga harus bijak ya. Kadang kita milih yang lemaknya rendah atau nggak ada trans fatnya ternyata natriumnya tinggi. Atau mungkin efek yang selanjutnya adalah benar-benar diminimalisir rasanya nggak enak dan harganya jauh lebih mahal. Nah, semua itu sebenarnya adalah cost yang harus kita bayar ketika memilih antar satu jenis bahan pangan dengan bahan yang lainnya. Selain itu juga ada di semua makanan yang diproses dengan deep frying. Nah, lemak trans ini juga dia bisa meningkatkan penyakit-penyakit kardiovaskular kayak jantung, stroke, dan juga ada implikasi ke diabetes mellitus. Lalu selanjutnya ada yang namanya lemak tidak jenuh, unsaturated fat. Nah, kalau lemak yang nggak jenuh ini, dia memang kalau secara struktur kita bedah molekulnya ada dua jenis, ada yang tunggal atau disebut juga monounsaturated fat. Kalau misalnya kita sering nih beli susu buat si kecil yang mungkin masih kecil dulu mengkonsumsi susu-susu formula atau susu tertentu, ada yang namanya MUFA dan PUFA. Nah, MUFA ini yang lemak nggak jenuh yang dia rantainya tunggal. Kalau yang PUFA, dia rantainya panjang. Nah, keduanya ini merupakan jenis lemak baik dan memang biasanya ditambahkan di produk-produk khusus untuk makanan bayi, lalu lansia, dan juga produk enteral untuk pasien-pasien di rumah sakit. Misalnya kan kalau di rumah sakit itu ada yang namanya nutren untuk pasien yang kekurangan gizi kronik dan juga pasien-pasien kanker. Nah, itu diberikan tambahan-tambahan lemak yang nggak jenuh untuk asupan lemaknya. Lalu kalau di bahan pangan gimana? Nah, di bahan pangan ini juga ada. Di bahan pangan ini sering kita temukan atau banyak kita temukan di minyak zaitun dan ikan, terutama ikan laut. Nah, salah satu jenis lemak yang nggak jenuh ganda atau UVA itu sendiri omega 3 dan omega 6. Jadi dia ini memiliki fungsi yang baik terutama untuk kecerdasan dan perkembangan otak atau saraf saraf. Jadi kalau masih kecil atau ibu-ibu hamil, makanya kan direkomend ketika masuk
trimester 3, anak-anak di atas 1 tahun, asupan omega 3-nya harus diperhatikan juga, omega 6 juga harus diperhatikan, selain mungkin protein dan zat besinya. Nah, kenapa? Karena omega 3 dan omega 6 ini dia memiliki fungsi yang baik untuk perkembangan otak. Jadi, ibarat kita menyediakan eh, suatu privilege ya dari anaknya. Jadi kan emang kalau anak-anak kecil masih belum bisa lah untuk belajar atau mengerti pelajaran, tapi setidaknya kita persiapkan dari sisi gizinya sudah mencukupi. Jadi kalau diajarin, oh langsung nangkap, oh langsung ngerti gitu. Karena salah satunya adalah dengan memperhatikan asupan omega 3 dan omega 6-nya. Selain itu juga omega 3 ini dia dikenal sebagai lemak yang baik untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Selain itu juga bisa membantu meredakan inflamasi, terutama teman-teman yang di sini yang suka workout tapi tiba-tiba ada DOMS ya. DOMS itu salah satunya selain diperhatikan asupan proteinnya juga diperhatikan asupan omega 3 dan omega 6-nya. Bisa didapat dari mana aja? Bisa didapat dari alpukat. Di buah alpukat ini banyak sekali, lalu ikan-ikan laut yang segar tentunya ya, dan juga minyak zaitun. Nah, kalau misalnya berdasarkan jenis pangannya, nah teman-teman di sini pasti lebih mudah untuk membedakan ya, mana yang lemak pangan yang hewani, mana yang nabati. Karena kalau dari jenis pangannya ya, pembagiannya hanya dibagi berdasarkan asal-usulnya gitu. Jadi kalau yang hewani apa? Yang hewani ya tentu lemak-lemak yang dari hewan, contohnya kayak daging, telur, ikan. Nah, terus kalau misalnya yang dari nabati, tumbuhan seperti apa? Ya tentu seperti kacang hijau, lalu alpukat, minyak zaitun, dan semua bahan pangan lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana metabolisme lemak yang ada di dalam tubuh kita. Lemak ini juga dipakai sebagai sumber energi teman-teman, terutama kalau misalnya kita cadangan kalori dan karbohidratnya sudah habis. Nah, lemak ini kan dia terdiri dari 3 molekul asam lemak dan juga gliserol. Makanya dikenal juga trigliserida karena ada 3 gliserolnya yang ada di jaringan adiposa. Nah, prosesnya tentu nanti dia akan diubah dulu si lemak triasilgliserol ini jadi gliserol dengan melepaskan fatty acid atau asam lemak di setiap pemrosesannya dan dibantu juga oleh enzim-enzim ATGL, HSL, dan MGL. Nah, pemecahan lemak di dalam tubuh itu disebut juga dengan lipolisis. Proses lipolisis ini nanti akan menghasilkan yang namanya fatty acid dan gliserol. Nah, fatty acid ini nanti dia akan masuk ke dalam mitokondria, ada di mitokondria ini melalui proses yang namanya beta oksidasi. Nah, dari proses beta oksidasi ini sendiri nanti akan dihasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini adalah bahan bakar energi yang nantinya masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs itu teman-teman kalau misalnya belajar penggunaan karbohidrat dan juga kalori di dalam tubuh untuk jadi ATP atau energi, nah itu dia harus masuk ke siklus Krebs. Jadi dia akan melewati siklus itu sendiri sebelum jadi bahan bakar yang kita gunakan untuk aktivitas kayak misalnya workout, kerja, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita tahu kebutuhan lemak harian kita? Walaupun sebenarnya teman-teman ada patokan dari Kementerian Kesehatan ya melalui Permenkes. Di situ memang ada kebutuhan lemak dan juga zat gizi lainnya makro mikro berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Tapi di situ adalah kebutuhan rata-rata, bukan personalized individu teman-teman. Nah, kalau rata-rata berarti bagaimana? Rata-rata tentu ya nggak bisa dong digunakan untuk teman-teman atau kita yang memiliki kelebihan berat badan dan obesitas, lalu untuk yang kekurangan berat badan, atau mungkin untuk kondisi tertentu, misalnya pasien jantung, lalu penderita kolesterol tinggi. Nah, seperti itu tentu nggak relevan kalau digunakan, tapi bisa dijadikan salah satu acuan untuk mengetahui seberapa banyak sih kebutuhan lemak harian kita. Nah, ini adalah menghitung kebutuhan lemak harian kita. Kebutuhan lemak di sini termasuk dengan paket ya, zat gizi makronya dengan protein dan juga karbohidrat. Kalau protein, kita itu butuh 10-15% dari kalori harian kita. Sedangkan kalau lemak, kita itu cuma butuh 10-25% dari kebutuhan kalori harian kita.
Dan kalau karbohidrat, kita butuhnya 60-75% dari kebutuhan total kalori harian kita. Nah, kalau penyetaraannya gimana? Si protein ini, dia 1 gramnya setara dengan 4 kalori. Kalau lemak, dia 1 gramnya setara dengan 9 kalori. Dan eh, terakhir, si karbohidrat ini setara dengan 4. Jadi, kalau gampang ingatnya, protein, lemak, karbohidrat itu 494. Jadi itu adalah penyetaraan ketika 1 gramnya itu dipecah untuk menjadi energi yang kita gunakan dalam beraktivitas misalnya. Karena kan dari kalori aja kalau udah habis ya selanjutnya ke karbo dan selanjutnya lagi yang dipecah lemak. Sebelumnya ini saya mau meremind atau mau merefresh lagi pengetahuan teman-teman di sini terkait bagaimana menghitung kebutuhan kalori harian individu ya. Jadi untuk menghitung kalori harian kita itu menggunakan rumus Harris Benedict dan setiap jenis kelamin itu berbeda perhitungannya. Misalnya saya ambil di sini karena sebagian besar dari kita adalah perempuan, di sini adalah penentuan kalori harian untuk wanita. Ini nanti teman-teman bisa diinput ya sekalian berat badan, tinggi badan, usia, dan juga nanti faktor aktivitas fisiknya. Ini 655 ditambah 9,6 kali berat badan misalnya 55 kilogram, ditambah 1,8 kali tinggi badan ini dalam sentimeter misalnya 160, minus 4,7 kali usia misalnya 35 dikali faktor aktivitas. Nah, faktor aktivitas ini nilainya dapat dari mana? Nilainya itu berdasarkan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Di sini ada pengkategoriannya. Kalau misalnya kita nggak pernah olahraga atau bahkan jarang banget olahraga dikalinya 1,2. Jadi pekerjaan-pekerjaan harian, mungkin kita bekerja, nah itu sebenarnya bukan termasuk penentuan faktor aktivitas. Jadi dia masuknya ke yang paling rendah 1,2. Lalu kalau misalnya olahraganya 1-3 kali per minggunya, nanti dikali 1,375. Lalu kalau misalnya 3 hingga 5 kali olahraga per minggu, nanti dikali 1,55. Lalu kalau misalnya kita olahraganya sering atau hampir tiap hari 6-7 kali per minggu, tentu dikali 1,725. Nah, kalau misalnya kita memang seorang atlet atau mungkin binaragawan yang olahraga itu bukan lagi untuk kesehatan, tapi untuk tujuan tertentu, misalnya prestasi atau pertandingan. Bisa kan kita biasanya kita akan latihan sehari itu dua kali, 3 kali ya. Hidupnya untuk berlatih gitu ya. Nah, ini faktornya tentu dikali 1,9 karena ini masuk ke kategori yang sangat berat. Nah, jadi kalau misalnya di sini berdasarkan perhitungan kalori harian atau TDEE teman-teman tadi di awal, dapat nih nilainya 1.500 kilokalori. Maka untuk kita tahu berapa kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemaknya itu bisa dihitung dari yang tadi panduan di awal nih. Eh, misal protein 10-15%, lemak 10-25%, lalu karbohidrat 60-75% dikali total kalori hariannya. Nah, misalnya di sini saya ambil contoh perhitungan untuk lemak aja. Lemak kan di sini range-nya dari 10-25%. Berarti saya boleh menggunakan 15%. Jadi 15% aja dikali 1.500 dapat 225 kalori. Lalu kita bagi dengan 9 karena pembagi 1 gram lemak tadi setara dengan 9 kilokalori. Sehingga 225 dibagi 9 kurang lebih 25 gram. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa asupan lemak harian kita dengan kebutuhan kalori harian 1.500 kilokalori adalah 25 gram per hari. Selanjutnya spesifik kita akan bahas tentang kolesterol ya. Jadi kolesterol itu memang salah satu jenis lemak yang ditemukan di makhluk hidup terutama untuk mamalia ya. Selain diproduksi secara alami, kolesterol itu bisa didapat dari makanan. Contohnya apa? Tentu tadi yang awal-awal semua sudah saya sebutkan dari telur, daging, susu, lalu makanan-makanan lainnya. Nah, kolesterol dalam darah ini dia bisa beralir atau beredar karena bentuknya dalam bentuk lipoprotein. Jadi gabungan antara lipid, lipo, dan protein. Jadi dia harus dikatakan juga dengan senyawa protein biar dia bisa beredar di dalam tubuh. Secara umum nanti ada 2 jenis lipoprotein yang membawa lemak yang tadi saya sebutkan, ada yang HDL dan LDL. Kalau yang HDL tadi adalah si lemak baik atau dia yang banyak manfaatnya untuk tubuh. Salah satunya justru menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Lalu ada lagi yang dikenal dengan kolesterol jahat atau
yang disebut juga dengan LDL, atau yang justru dia dapat menurunkan resiko, meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, ini adalah marker atau penilaian biokimia kalau misalnya kita melakukan pengecekan kadar kolesterol di dalam darah. Bagaimana kadar kolesterol yang normal pada orang dewasa? Itu ada di range 125 hingga 200 mg per desiliter. Kalau LDL, nah LDL kan tadi lemak jahat nih. Nah, sebaiknya kurang dari 100 mg per desiliter. Jadi makin dikit makin baik. Sedangkan kalau HDL, nah HDL ini dia berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya untuk perempuan, itu 50 mg per DL. Jadi makin banyak makin baik. Kalau untuk pria, dia 40 mg per DL atau desiliter untuk usia di atas 20 tahun. Selain itu juga ada yang namanya kadar trigliserida. Itu untuk orang dewasa normal di bawah 150 mg per desiliter. Nah, ini adalah daftar makanan ya yang dapat meningkatkan kolesterol LDL, mulai dari semua yang diolah secara di frying, awetan, proses meat, kayak misalnya patty, sausage, terus frankfurter, terus apalagi ya. Nah, itu semua termasuk makanan yang meningkatkan LDL. Termasuk di sini ada margarin, seafood, dan juga makanan-makanan yang diproses dengan cara pengalengan. Lalu kalau yang meningkatkan HDL, yang mana aja nih? Ya tentu yang sebagian besar dari tumbuhan. Misalnya kalau ada di alpukat, lalu ada di kacang-kacangan. Seperti apa? Kacang mete, almond. Nah, itu ada kolesterol HDL-nya. Ada juga omega 3, omega 6-nya. Minyak zaitun, dan tidak dipanaskan. Biasanya oke untuk dijadikan salad dressing. Dan kalau misalnya di pangan hewani, ada nggak ya kira-kira? Tentu ada. Ada di ikan-ikan laut. Jadi kalau mau tahu sumber protein yang menurut saya itu paling oke buat kita konsumsi, tapi kita minim-minim lah lemak-lemaknya sama kolesterol, itu ada di ikan. Nah, ini sebagai tambahan informasi nih untuk kita semua. Kalau ternyata 28% masyarakat kita ini menderita penyakit kolesterol. Artinya apa? Artinya kolesterolnya di atas 200 mg per desiliter. Dan juga kolesterol HDL-nya di atas 100 mg per desiliter. Nah, karena ini juga salah satunya dari pola makan dan habit kuliner yang ada di negara kita. Nah, kebanyakan emang mengandung santan, minyak, gorengan, jeroan. Nah, kalau misalnya kita nggak mengubah pola makan tersebut, maka masalah kesehatan yang terjadi juga akan lebih serius lagi. Jadi bagaimana? Apakah memang harus dibatasin atau nggak boleh sama sekali? Boleh, asalkan kita tahu jumlahnya tidak berlebihan dan frekuensinya tidak terlalu sering juga. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Haira. Oke, Coach Holly, terima kasih pemaparannya sangat lengkap dan membukakan pandangan kita atau wawasan kita tentang bagaimana kolesterol. Tidak semua kolesterol itu jahat. Ada kolesterol yang harus justru kita penuhi ya. Salah satunya adalah kolesterol HDL dari kacang-kacangan dan dari serat juga. Ada dari sumber protein lainnya juga, dan terutama dari ikan ya. Nah, begitu Sobat Lispit. Yuk, yang akan bertanya atau yang penasaran bertanya soal kolesterol ini atau mau bertukar pendapat dan sharing pengalamannya, boleh langsung di kolom chat atau langsung di unmute aja, kita sharing-sharing langsung. Mumpung di sini ada ahlinya, nutrisionis dari Lispit. Oke, Sobat Lispit, barangkali ada yang bertanya, boleh langsung chat aja. Mau Sobat Lispit yang bertanya atau aku tanya nih? Kalau tanya jadi kayak ujian ya. Oke, aku dulu deh, Coach. Jadi aku akan bertanya nih satu hal. Coach, kalau kolesterol itu bisa dicegah ya, selain dengan pola makan yang baik, bisa dicegah nggak sih dengan olahraga? Nah, kalau dari olahraga tentu bisa dicegah dari mananya. Jadi kita belajar dulu di metabolismenya. Salah satu manfaat olahraga adalah proses pembakaran lemak di situ ya. Jadi memang kan kalau lemak itu ada yang jenuh terus paket sama kolesterol LDL. Kalau misalnya kita olahraga, tentu setelah kalori yang dibakar, nanti karbo, selanjutnya adalah lemak. Terutama untuk olahraga jenis kardio dan juga angkat beban, tentu nanti juga di situ ada
banyak-banyak pembakaran lemak. Tentu itu manfaatnya bagus untuk kita yang emang kelebihan. Tapi kalau kita yang udah cukup atau kekurangan ya tentu sebaiknya ditingkatkan juga dari sisi asupan. Tapi kalau kita lihat tren dari data Kemenkes ya dari riset itu sendiri justru lebih banyak yang kelebihan dibandingkan yang kekurangan. Jadi salah satunya itu yang berat ditambah frekuensi olahraganya, terus makannya juga mulai diatur sehingga nanti bisa memperoleh range yang normal, yaitu yang di bawah 200 miligram per desiliter. Oke, jadi memang saling berhubungan ya, Coach, antara pola makan, olahraga untuk mencegah penyakit degeneratif ini, salah satunya kolesterol. Tapi ya, Coach, ini rata-rata untuk yang atlet atau yang suka olahraga itu kolesterolnya kalau dicek itu di atas rata-rata loh, Coach. Itu apa penjelasannya? Mungkin kolesterol baiknya ya, Coach ya, yang Iya, HDL-nya yang tinggi. Makanya harus ada pemeriksaan lebih detail lagi. Kalau misalnya kita pemeriksaan MCU yang standar itu, kita kan hanya diambil prosesnya di jari itu ya, yang pemeriksaan darah itu. Nah, itu hanya mengukur kolesterol totalnya, tapi dia tidak membagi atau dia tidak meng-cut gitu, mana sih yang LDL, mana yang HDL. Tadi kan ada juga, kalau HDL dia minimal 50, makin tinggi makin bagus. Kalau dia LDL dia harus di bawah 100. Jadi kalau makin tinggi justru makin nggak bagus gitu. Karena mungkin minimnya pengetahuan kita terkait dengan kolesterol, bahwa kalau misalnya kolesterol itu tinggi, udah takut duluan. Padahal kita nggak tahu itu kolesterol yang LDL atau yang HDL. Justru dengan kita tahu kolesterol yang baik kita yang lebih banyak, tentu itu justru lebih baik untuk tubuh kita gitu. Oke, noted banget nih, Sobat Lispit. Pencerahan khususnya juga untuk aku yang kadang suka bingung nih. Kok kolesterol kalau dicek tinggi-tinggi yang olahraga ternyata kolesterol baiknya. PR kita nih untuk meningkatkan kolesterol baik ya Sobat Lispit. Kita ke kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Renita nih. Nah ini Ya, aplikasinya ada di sini, betul. oh iya, ini ada pertanyaan dari Triglycerida saya 158 nih, Coach. Kolesterol 222, LDL 166. Oh iya, benar ini bisa dipisahin gitu ya hasilnya. Disarankan diet rendah kolesterol dan rendah trigliserida. Termasuk tinggi nggak ya, Coach? Kira-kira dalam sehari Oke. untuk contoh menu makannya seperti apa? Nah, ini trigliseridanya termasuk tinggi, kolesterolnya kalau kita lihat kolesterol total sedikit tinggi karena udah di atas 200. Lalu LDL-nya 166. Nah, LDL ini kan disarankan ada di bawah 100 ya. HDL-nya sih nggak ada di sini. Nah, lalu untuk rasio LDL dan HDL-nya itu moderat. Berarti moderat itu ada ke arah tinggi sehingga memang diperlukan untuk pembatasan atau diet khusus. Misalnya kita batasi makanan yang tinggi kolesterol. Lalu untuk menu seharinya seperti apa? Yang pasti setengahnya wajib serat dari buah dan sayur. Untuk pemilihan lauk pauknya atau proteinnya, nah kita batasi yang paling rendah lemak sama kolesterolnya. Yang jenuh-jenuh tentu lemaknya. Misalnya kalau kita mau makan telur, telurnya ya putihnya aja karena ini udah ada hasil pemeriksaan biokimia ya. Jadi kita bisa lebih aware. Lalu kalau misalnya kita mau makan dada, ayam maksud saya kita pilih dadanya karena itu yang paling dikit lemaknya. Terus mau makan daging, daging merah, daging sapi, nah pilih yang rendah lemak. Biasanya ada di panggilan punggung hewan mamalia seperti itu. Lalu seafood gimana? Seafood no dulu kerang-kerangan. Nah itu sumber lemak yang tinggi kolesterolnya juga. Lalu untuk jeroan ini dibatasin dulu. Gorengan bagaimana? Di frying juga dibatasi, tapi bisa menggunakan yang masih ditumis. Nah, atau mungkin dibuat dimasak di dalam cairan gitu, jadi lemak minyaknya dikit banget. Nah, itu masih oke dibandingkan harus digoreng secara deep frying. Jadi itu ragam menu dan juga pengolahan yang bisa kita gunakan ketika kita memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Oke, itu penjelasannya dari Coach Olive. Bagaimana Mbak Renita? Sudah cukup jelas? Sudah ada pengaturan nih, rekomendasi dari Coach Olive untuk sehari. Apa saja yang dibatasi dan juga tentunya olahraganya ya bergeraknya juga ditambah Iya, supaya kolesterolnya tidak jadi berefek negatif, terlalu berefek negatif ke tubuh. Bagaimana Mbak Renita? Iya sudah cukup. Cuman sebelumnya sih bingung diet
yang rendah trigliserida tuh seperti apa gitu, kolesterol juga seperti Oke. apa. Nah, Itu sih sebelumnya. trigliserida dan lemak jenuh sama kolesterol LDL itu sepaket. Jadi kalau misalnya kita bedah di penuntut diet itu dari asuhan gizi klinis yang ada adalah diet rendah lemak. Nah, karena apa? Di sana udah sepaket. Kalau misalnya kita kadar lemaknya tinggi, biasanya kolesterolnya juga tinggi, trigliseridanya juga tinggi. Dan umumnya yang akan dibatasi adalah makanan jenis-jenis yang lemaknya tinggi juga serta diproses secara deep frying kayak tadi itu yang sudah dijelaskan di slide dan juga disampaikan di pertanyaan sebelumnya. Coach, kalau dairy product gimana? Dari produk oke, tapi pilih yang fatnya lebih rendah. Misalnya kita cari yang low fat gitu ya. Nah, itu masih oke. Sebenarnya kalau ada yang bilang susu jangan dikonsumsi karena itu kolesterolnya tinggi. Nah, sebenarnya tergantung jenisnya karena sekarang kan pemrosesan juga udah berkembang. Lalu teknologi juga bisa memisahkan antara lemak yang jenuh, lalu kolesterol bisa dibuat juga protein itu lebih sedikit, laktosanya lebih sedikit. Nah, itu kan jadi harus sering-seringnya kita rajin buat membaca label kemasan pangan, juga membandingkan beberapa jenis produk yang serupa gitu ya. Jadi kita pilih-pilih aja nih sama-sama susu low fat, mana yang paling sedikit fatnya, mana yang pas untuk diri kita. Kadang juga kita sering kecolongannya gini, kita pilih yang low fat, tapi gulanya tinggi. Akhirnya ya itu yang kita pilih, karena rasanya enak juga kan. Nah, tentu itu harus jadi pertimbangan tersendiri. Kalau misalnya kita belanja, kita bandingin deh sama-sama merek low fat. Ada merek susu nih, ada Frisian, ada Ultra, lalu ada Green Wheel, terus ada Diamond, terus ada apa lagi nih yang Cimory yang baru-baru itu kan. Bisa kita bandingin nih sama-sama mana nih yang lemaknya paling sedikit karena di kemasannya mungkin sama-sama tulisannya low fat ya. Belum tentu loh yang benar-benar low fat nanti gulanya eh, paling rendah juga gitu. Bisa jadi ternyata yang paling rendah fatnya nanti gulanya justru 15 gram kayak gitu. Nah, itu juga nggak bagus untuk kita. Jadi kita pilih-pilih lah di situ. Noted banget nih, pentingnya mindful ya dan selektif sama sumber-sumber dari lemak tersebut. Oke, Mbak Renita, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Semoga sehat-sehat ya, Mbak Renita. Iya, sudah cukup penjelasannya. Makasih, Oke. Coach. Iya, sama-sama. Olahraganya juga dirutinkan ya, dan dilengkapi dari sumber-sumber lemak dan proteinnya. Dari yang sehat-sehat ya tentunya. Oke, Sobat Lisfit, apakah ada yang lain yang akan bertanya? Mumpung kita masih ada bersama ahlinya nih, bebas tanya nih. Karena nanti kan Betul. Coach Holis suka ada masuk ke grup juga ya. Cuma kan itu nggak secepat itu kita ketemu Coach Holis. Jadi mumpung dia ada di sini, kita bebas nih tatap muka mau bertanya sama ahlinya. Dan ini Coach, kan kita webinarnya juga nggak setiap minggu ya. Jadi kita mumpung ada Coach Holis. Oke, Coach, aku mau bertanya aja nih satu lagi sambil nunggu Sobat Lisfit bertanya. Kalau misalnya kolesterol yang tinggi itu, katanya kan karena adanya inflamasi dari gula. Nah, hubungan erat gula dan kolesterol itu seperti apa sih, Coach? Dari mananya nih? Berhubung kolesterol itu kan katanya dari lemak ya, triggernya. Betul. Kalau kita lihat lagi triggernya, memang benar gula hiperglikemi awalnya kan di pasien-pasien DM nanti nyangkut-nyangkutnya ke kolesterol juga. Kenapa? Karena ini saling berkaitan. Nah, si lemak ini kalau makin banyak, terutama yang LDL di dalam tubuh ini, dia menyebabkan proses yang namanya inflamasi. Kalau udah inflamasi, tentu bakal dihasilkan lebih banyak radikal bebas di dalam tubuh atau ROX. Nah, si ROX ini di dalam tubuh, dia juga mempengaruhi proses regulasi dari glukosa di dalam darah. Jadi akibatnya apa? Kalau udah gula darahnya tinggi, si lemaknya juga ada kecenderungan untuk tinggi. Karena yang namanya ROX ini respon inflamasi juga ada ngaruhnya ke peningkatan kadar glukosa darah di dalam tubuh. Jadi kalau ada orang yang dia hiperkolesterolemia, tentu dia kalau udah tinggi banget ada resiko ke DM juga. Karena apa? Salah satunya ROX-nya di dalam tubuhnya itu udah terlalu banyak.
Kalau misalnya proses detailnya ya memang kita belajar di siklus metabolismenya itu panjang. Nanti dia harus ketemu dulu berikatan dengan apa kayak gitu. Tapi secara garis besar intinya adalah ada di situ proses inflamasi yang mengakibatkan terbentuknya banyak radikal bebas ROX dan larinya kemana-mana. Jadi memang semuanya harus kita jaga ya Coach ya, bukan hanya lemaknya aja, tapi juga kadar gula dalam darah tentunya ya. Betul. Oh, iya, supaya tidak terjadi lonjakan yang terlalu ya, jadinya insulinnya mungkin pankreasnya jadi lelah lama-lama nih kalau misalnya kita terus-terusan apa namanya si insulinnya tinggi lagi, lonjakan gula darahnya seperti itu. Sobat Lisfit, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.43, itu kurang 11 kurang, pukul 11 kurang 15 menit, akan kutarik kesimpulan sedikit, ya, 20, seperti yang tadi Coach Olive bilang, 28% masyarakat Indonesia itu sudah terkena kolesterol ya, menderita kolesterol. Jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu kita lebih sadar dengan apa yang kita makan, dengan aktivitas kita, lebih aktif lagi memperbanyak gerak, memperbanyak jalan kaki, supaya apa yang kita makan juga tidak berdampak negatif ya, selain pengaturan makan itu sendiri. Sehat-sehat semuanya, semoga apa yang disampaikan Coach Olive Sehat semua. dan saya sebagai moderator ada manfaatnya ya untuk Sobat Lisfit semua. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Terima kasih semuanya. Yuk kita foto dulu. Boleh on cam ya, Mbak Widya. Kita foto. Oke, kita foto dulu ya. Boleh end cam, Mbak? Boleh on cam semuanya biar kelihatan nih cantik-cantiknya yang weekend luar biasa sudah menyimak webinar hebat.